Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang materi algoritma first in first out dari tugas middle mata kuliah sistem operasi. Nah, pertama-tama itu perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dari Prodi Ilmu Komputer NIM 23101120, kelas IK 23A. Apa sih yang dimaksud dengan FCFS? Algoritma FIFO atau Fast Come First Serve adalah algoritma penjadwalan yang sistem secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Dalam algoritma jenis ini, proses yang meminta CPU terlebih dahulu mendapatkan alokasi CPU terlebih dahulu. Contoh nyatanya itu seperti ketika kita mengantri untuk mengisi bahan bakar. Saat mobil atau motor datang ke pom bensin, mereka akan berbaris di jalur pengisian. Kendaraan yang tiba lebih dulu akan mendapatkan giliran pengisian bahan bakar terlebih dahulu. Ini berarti kendaraan yang sudah mengantri di depan akan dilayani sebelum kendaraan yang baru tiba. Adapun cara kerja dari algoritma FCFS ini adalah satu, urutan antrian berdasarkan waktu kedatangan. Proses yang pertama kali tiba di antrian akan dieksekusi terlebih dahulu. Jika ada beberapa proses yang datang secara bersamaan, maka mereka akan diproses sesuai dengan urutan kedatangan mereka di antrian. 2. Eksekusi satu persatu atau non-preemptif. Setiap proses akan dieksekusi hingga selesai sebelum proses berikutnya dimulai. Algoritma FCFS ini bersifat non-preemptif, yang berarti proses tidak dapat diganggu sampai selesai. 3. Menggunakan FIFO atau First In First Out. FCFS bekerja seperti struktur data FIFO, di mana proses pertama yang masuk akan menjadi proses pertama yang akan dieksekusi. 4. Waktu tunggu atau waiting time. Karena sifatnya yang non-preemptif, proses yang datang belakangan mungkin harus menunggu lama sampai proses sebelumnya selesai, terutama jika ada proses panjang di depan antrian. Nah, di sini adapun kelebihan dari algoritma FCFS itu adalah mudah diprogram. Algoritma FCFS sangat sederhana karena hanya memproses item berdasarkan urutan kedatangan, tidak memerlukan logika atau perhitungan yang kompleks, sehingga mudah diterapkan dan dipahami, mengurangi risiko starvation. Dengan FCFS, setiap proses atau tugas akan mendapatkan giliran secara pasti, sesuai dengan urutan kedatangan. Semua proses akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk diselesaikan. Nah, adapun kekurangan dari algoritma FCFS itu adalah rata-rata waktu tunggunya tinggi. Proses pendek yang berada di belakang antrian harus menunggu proses panjang di depan selesai. Tidak preemptif atau non-preemptif. Proses besar bisa memblokir proses kecil hingga selesai. Bahkan jika itu proses kecil membutuhkan waktu sedikit untuk dieksekusi. Baik, di sini kita akan mengerjakan contoh soal dari algoritma FCFS, yaitu mengetahui nilai dari current time proses pertama hingga proses kelima. Adapun rumus dari current time itu sendiri adalah burst time pertama ditambah dengan burst time nilai, burst time 2 ditambah dengan burst time nilai sampai seterusnya. Nah, pada proses pertama itu burst time-nya adalah 9. Proses pertama adalah proses awal. Jadi burst time proses pertama itu tidak bisa ditambah karena dia adalah proses awal. Jadi 0 ditambah dengan 9 sama dengan 9. Nah, pada proses kedua itu burst time-nya adalah 5. Kita tambah dengan burst time nilai pada proses pertama yaitu 9. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Jadi current time dari proses kedua itu adalah 14. Nah, pada proses kelima burst time-nya adalah 2. Kita tambah dengan
berstem nilai dari proses kedua yaitu 14. Jadi 14 ditambah dengan 2 sama dengan 16. Kita pindah proses keempat. Berstemnya adalah 6 ditambah dengan berstem nilai dari proses ketiga yaitu 16. Jadi 16 ditambah dengan 6 sama dengan 22. Jadi kurang tem dari proses keempat yaitu adalah 22. Proses kelima, berstemnya adalah 4. Kita tambah dengan berstem nilai proses keempat yaitu 22. Jadi 22 ditambah dengan 4 sama dengan 26. Jadi kita sudah mengetahui nilai dari kurang tem proses pertama sampai proses kelima, yaitu proses pertama kurang temnya adalah 9, proses kedua kurang temnya adalah 14, proses ketiga kurang temnya adalah 16, proses keempat kurang temnya adalah 22, dan proses kelima kurang temnya adalah 26. Nah, di sini kita mencari nilai dari turn around time atau TAT dari proses pertama hingga proses kelima. Adapun dari rumus TAT ini adalah CT atau current time dikurang dengan AT atau arrival time. Pada proses pertama current time-nya adalah 9. Kita kurang dengan arrival time-nya yaitu 0. Jadi 9 dikurang 0 sama dengan 9. Jadi proses pertama TAT-nya adalah 9. Proses kedua current time-nya adalah 14 dikurang dengan arrival time-nya 3. Jadi 14 dikurang 3 sama dengan 11. Nah, pada proses ketiga itu current time-nya adalah 16 dikurang dengan arrival time. Arrival time-nya 5. Jadi 16 dikurang 5 sama dengan 11. Pada proses keempat itu current time-nya adalah 22 dikurang dengan arrival time-nya adalah 6. Jadi 22 dikurang 6 sama dengan 16. Nah, pada proses kelima current time-nya adalah 26 dikurang dengan arrival time-nya 8. Jadi 26 dikurang dengan 8 sama dengan 18. Nah, kita pindah mencari waiting time atau WT. Rumusnya yaitu turn around time dikurang dengan burst time. Nah, pada proses pertama itu TAT-nya adalah 9. Kita kurang dengan 8. Jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. Jadi waiting time dari proses pertama yaitu adalah 1. Proses kedua TAT-nya adalah 11. Kita kurang dengan burst time-nya 5. Jadi 5 dikurang dengan 11 dikurang dengan 5 sama dengan 6. Jadi waiting time dari proses kedua adalah 6. Pada proses ketiga TAT-nya 11. Kita kurang dengan burst time-nya 2. Jadi 11 dikurang 2 sama dengan 9. Proses keempat itu TAT-nya adalah 16. Kita kurang burst time-nya 6. Jadi 16 dikurang dengan 6 sama dengan 10. Pada proses kelima itu TAT-nya adalah 18. Kita kurang burst time-nya 4. Jadi 18 dikurang dengan 4 sama dengan 14. Nah, di sini kita sudah mendapatkan waiting time dari proses pertama hingga proses kelima, yaitu waiting time dari proses pertama adalah 1. Waiting time dari proses kedua adalah 6. Waiting time dari proses ketiga adalah 9.
waiting time dari proses keempat adalah 10 dan waiting time dari proses kelima adalah 14. Baik, di sini kita akan menghitung rata-rata turnaround time dan waiting time. Jadi rata-rata dari turnaround time itu adalah jumlah semua nilai TAT dan dibagi dengan jumlah proses. Begitupun dengan waiting time, jumlah semua nilai waiting time akan dibagi dengan jumlah semua nilai proses. Jadi pertama kita akan hitung rata-rata dari nilai turnaround time. Kita hitung dulu jumlah semua nilai turnaround time. Jadi 9 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 16 dan ditambah 18. Hasilnya adalah 65 dan dibagi jumlah semua proses yaitu 5. Jadi 65 dibagi dengan 5 sama dengan 13. Nah, kita pindah di waiting time. Kita jumlah dulu semua nilai waiting time yaitu 1 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 10 dan ditambah 14. Hasilnya itu 40. Kita bagi dengan jumlah semua proses yaitu 5. Jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi rata-rata nilai dari turnaround time yaitu adalah 13 dan rata-rata nilai waiting time adalah 8. Nah, baik, kita sudah menyelesaikan contoh soal dari algoritma FCFS ini. Pindah ke slide selanjutnya. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari algoritma FCFS ini adalah metode penjadwalan dasar di mana proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Secara keseluruhan, algoritma FCFS ini cocok untuk aplikasi sederhana yang tidak membutuhkan efisiensi tinggi dalam penjadwalan proses. Namun dalam sistem yang lebih kompleks atau beban tinggi, algoritma ini dapat menyebabkan keterlambatan eksekusi proses yang signifikan. Nah, sekian dari pemaparan materi tentang algoritma FCFS yang saya ketahui. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.